Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat-sobat Alka semuanya. Ketemu lagi bersama Alka Teknologi. Nah, buat teman-teman nih yang belum belajar basic-basic microcontroller, sebaiknya tonton dulu part-part kita sebelumnya ya guys. Karena kita sekarang sudah mulai beralih ke eh, komunikasi. Jadi namanya komunikasi itu adalah ya untuk ngobrolnya paling tidak dua buah perangkat ya. Kita sekarang mau bahas tentang komunikasi dengan protokol I2C. Itu sih orang-orang bilangnya ya. Apa itu sih? Kepanjangannya kalian Google aja deh ya. Itu sih I2C gitu ya. Itu salah satu jenis protokol. Namanya protokol itu aturan ya. Jadi komunikasi yang menggunakan aturan I2C. Eh, ini sebenarnya kita masukkan dalam kategori basic ya, karena library yang ada di Arduino IDE itu sudah sangat memudahkan kita untuk cara pakainya. Kalau zaman dulu belum ada library, tentu jadi sangat berat ya, karena ya itu sih itu kan komunikasi yang sebenarnya dua arah. Jadi kayak misalnya nih, kita pakai komunikasi I2C untuk membaca apa misalnya modul yang sederhana itu modul LCD yang sekarang banyak ya, modul LCD dengan komunikasi I2C. Sensor-sensor yang lain juga banyak ya. Apa misalnya sensor cahaya, sensor intensitas cahaya pakai BH1750 itu juga modul yang menggunakan komunikasi I2C. Jadi kalau ada perangkat-perangkat lain kayak sensor gitu ya yang komunikasinya I2C dan kita mau pakai Arduino, misalnya Arduino Uno ataupun ESP ataupun yang lain, itu juga setiap microcontroller biasanya dia punya fitur I2C juga. Jadi eh, microcontrollernya punya apa tuh namanya pin I2C, biasanya ciri dari protokol I2C dia melalui komunikasinya dua buah pin yang namanya SDA dan SCL, serial data dan serial clock. Jadi di pinnya microcontroller biasanya ada tuh pin SDA sama pin SCL. Itu biasanya kalau kita belinya board ya, di board itu kayak gimana? Eh, Kayak gini misalnya. Ya, ini nggak ada tulisan SDA SCL-nya nih biasanya nih. Tapi kita harus cari tahu sendiri guys. Apa namanya? Pin SDA SCL microcontroller yang kita pakai itu ada di pin berapa sih? Kalau nggak ada tulisannya ya, kayak Arduino Mega ada tulisannya, ESP nggak ada tulisannya. Nah, yang nggak ada tulisannya kalian harus cari sendiri ya. Nanti misalnya kita pakai microcontroller apa nih, board apa, itu pin SDA-nya di sebelah mana sih? Kayak Uno nih pin SDA SCL-nya kita bisa ketahui di di Google. Kita ketahui di Google. Kemudian kita ketahui di Google pin SDA SCL-nya ada di pin A4 dan A5. Sorry, mana sih A4 ini? A4 dan A5. A4-nya SDA, A5-nya SCL. Untuk ESP, nggak ada juga tulisannya. Cari sendiri nanti. ESP32 itu ada di pin A20, 21, 21, 22 ya. Nanti teman-teman cari tahu sendiri bahwa setiap microcontroller itu umumnya ada fitur itusinya, jadi ada pin SDA dan pin SCL. Nah, terus jadi tadi misalnya kita mau pakai apa tadi? Modul I2C LCD. Ya, teman-teman tahu I2C LCD ya. Ini kan umum banget dipakai ya, guys. Nih kayak gini nih. Ya kan? Ini modul eh, tambahan untuk memudahkan kita mengendalikan si LCD. LCD 16 kali 2 ataupun 20 kali 4 ataupun berapapun ya. Itu memudahkan. Sensor-sensor juga ada yang dengan komunikasi I2C. Oke, jadi kalau tadi kita pakai I2C, protokol I2C, nanti eh, kan ada dua pin tuh yang cirinya tadi ya, ada pakai pin SDA dan SCL. Itu pastinya nanti kita hubungkan pin SDA-nya perangkat yang mau berkomunikasi. Contohnya saat ini adalah
Uno dengan si modul I2C ini mau berkomunikasi, maka SDA-nya ini dihubungkan dengan SDA-nya ini. SCL-nya ini dihubungkan dengan SCL-nya ini. Ya, jadi straight gitu aja, SDA ke SDA, SCL ke SCL. Kalau powernya pasti untuk bisa modul ini hidup ya, nanti power VCC ground-nya juga dihubungkan. Terus apalagi tuh cirinya selain SDA dan SCL. Jadi itu juga ciri-cirinya selain tadi adalah dia memiliki address. Jadi setiap perangkat yang menggunakan komunikasi I2C dia pasti punya address. Ya, itu ciri yang kedua. Address ini dia unik. Jadi kalau kita misalnya Uno mau baca itusinya si ini nih mau komunikasi nih, Uno kita manggil addressnya dia. Dan dia juga karena sudah tertanam addressnya dia juga oke gitu. Jadi kayak ada istilahnya dalam komunikasi shake hand. Dia minta data ke sana, sana mengiyakan, oke dia balas kiriman data ke sini. Di mereka protokol I2C ini salah satu jenis komunikasi namanya sinkronus. Sinkronus itu kayak tadi itu. Jadi dia ada shake hand. Dia lempar data ke sana, sini juga mengokekan. Oke, aku sudah terima. Misalnya dia mau kirim data di sana, kirim lagi. Oke, jadi saling gitu untuk komunikasi I2C. Kalau detailnya banget sebenarnya cukup berat ya untuk dibahas. Bentuk datanya, ada data frame-nya, ada stop condition, ada start condition, dan sebagainya itu. Ada acknowledge dan no acknowledge. Sebenarnya detailnya begitu, tapi nggak usah berat-berat lah pembahasannya, karena juga di Arduino IDE itu sudah dimudahkan dengan library-nya. Pokoknya pemasangan pin-nya benar, address-nya juga benar, itu insya Allah baik-baik aja di Arduino IDE bisa membaca ataupun mengendalikan kayak ini LCD. Apalagi ya kira-kira ya? Yang perlu diceritakan rasanya cukup begitu ya. Belum lagi ada. Kelebihannya ini adalah misalnya kita punya perangkat I2C-nya banyak nih guys. Jadi ada modul LCD, ada sensor-sensor lain yang pakai itu sih juga. Itu kelebihan dari komunikasi itu sih. Jadi bisa satu master, kita sebutnya nih si Uno-nya master. Ini perangkat itu sih-nya bisa banyak, slave-nya bisa banyak. Ya, jadi nanti gimana pemasangannya? Tinggal di paralel aja. Jadi SDA-nya ini, SDA-nya perangkat lain, SDA-nya yang lain itu dijadikan satu, dimasukkan ke SDA-nya si master. Begitu juga SCL-nya. SCL-nya perangkat ini digabungkan dengan diparalel dengan SCL-nya perangkat yang lain, dijadikan satu, dihubungkan dengan SCL-nya sih. Apa nggak bentrok tuh ya? Itu nggak bentrok karena tadi address ya, jadi dia nggak akan ketukar antara perangkat satu itu si perangkat satu, itu si perangkat dua, dan itu si perangkat tiga. Itu bisa nggak bentrok karena unik tadi, dia akan mengendalikan ataupun meminta data juga spesifik dari perangkat yang dia kehendaki si masternya. Jadi nggak akan ketukar guys, karena address ini perangkatnya juga berbeda-beda. Apa efeknya kalau addressnya sama? Kalau addressnya sama, dia jadinya kayak ini LCD addressnya sama, kan jadi dikendalikan bareng-bareng juga sih ininya. Kalau misalnya addressnya sama. Oke, jadi pelajaran paling pertama kalau menurutku belajar itu sih adalah bagaimana si master bisa mengenali address tadi. Ya kan? Kita pakai perangkat itu sih, ini kebetulan beli juga nggak ada addressnya nih, nggak ada tulisannya, gimana ya? Nah, kalau kita cari di Google, bisa aja ketemu, tapi juga ada beberapa versi address, ya kan? Karena yang memproduksi si modul itu sih itu juga banyak. Kita suka salah paham ini nih addressnya, padahal si pabrik satu ngasih ini address misalnya 0x27. Misalnya 0x itu bilangan heksa ya. Anggap aja lah addressnya 27 untuk si pabrik satu. Terus pabrik 2 ngeluarin juga modul itu sih dengan address yang berbeda. 0x misalnya atau addressnya 36, anggaplah begitu. Ada yang 27, ada yang 36. Padahal sama-sama
modul I2C. Nah, ini yang menyebabkan pemula yang belum mengetahui pemahaman ini jadi bingung. Ketika menggunakan library, dan di library-nya itu sudah spesifik terhadap address tertentu, address 27 misalnya ya, di library I2C-nya, tapi kita pakai perangkat yang dapat address-nya 36. Nah, itu kan jadi nggak cocok. Dia nggak tampil lah si LCD-nya. Karena dia merasa tidak dipanggil. Gitu. Oke ya, nggak sulit kan memahami yang begitu ya. Kita cerita biasa aja. Oke, jadi kita akan mencoba, paling pertama adalah membaca address dari perangkat yang mau berkomunikasi dengan Arduino, perangkat Arduino kita. Nggak harus Arduino ya, ESP juga bisa. Nanti kita juga boleh, atau kita pakai ESP aja ya. Pakai ini juga boleh, terserah bebas. Di Arduino IDE itu sudah disediakan sebenarnya software namanya I2C Scanner. Itu yang paling pertama teman-teman gunakan kalau mau menggunakan perangkat-perangkat luar yang juga berkomunikasi I2C ya. Kita pakai dulu I2C Scanner coding itu untuk si Arduino bisa membaca addressnya dulu. Jadi kita tidak sekedar ngikutin tutorial yang bisa jadi di tutorial itu perangkatnya sama-sama modul ini sih, cuman addressnya berbeda. Karena tadi ya, pabriknya bisa jadi ada banyak dan ngasih unik addressnya juga beda-beda gitu. Ngapain sih beda-beda tuh pabrik ya? Apa nggak komunikasi aja biar cuma satu address ya? Bikin bingung. Oke, tapi itulah yang terjadi sehingga itu kita harus pelajari pertama adalah membaca address. Oke, membaca address dari perangkat I2C. Oke, untuk wiringnya yang sudah kita ceritakan tadi, misal aku pakai modul LCD I2C. Ini modul apa sih? Modul I2C. Ini untuk menghemat pin si LCD guys. Ini misalnya aku pakai LCD 20 kali 4. Misalnya aku pakai itu. Oke. Zaman dahulu kalah sebelum negara api menyerang. Belum ada modul ini guys. Jadi LCD itu menghabiskan banyak pin ke microcontroller kita. Ada yang paling tidak berapa tuh? 8 lah paling enggak. 8. Terus kepotong lagi, terus bisa 4 pin. Yang dipakai untuk mengendalikan si LCD dari microcontroller kita. Ini microcontroller. Baik itu Arduino Uno, dengan board Arduino Uno, ESP, dan sebagainya. Microcontroller ini, kalau mau pakai LCD tanpa ini, itu menghabiskan banyak pin. Ya, dari LCD langsung ke sini bisa, cuman dia banyak pin. Untuk menghematnya, maka kita pakailah modul ini. Sehingga untuk berkomunikasi dengan LCD dan microcontroller kita, nanti kita cuma butuh 2 buah pin. 2 buah pin data ya. Kalau power nggak usah dihitung karena itu pastilah. Untuk bisa perangkat ini hidup, nanti ada VCC dan ground juga yang dihubungkan ke sini. Tapi ini kalau ngomong jalur komunikasi kan sebenarnya cuma ada 2, yaitu pin SDA dihubungkan dengan pin SDA, SCL dihubungkan dengan pin SCL. Oke, pemasangannya seperti itu. Kalau power pasti. Kalau power apa tadi? GND. Ambilin juga di sini GND. VCC. Di sini juga dengan VCC, misalnya 5 volt. Oke, seperti itu guys. Jadi yang sebelumnya tanpa modul ini itu ngabisin banyak pin microcontroller, tapi dengan tambahan modul ini dia cuma butuh 2, ngabisin 2 pin microcontroller kita, lebih hemat. Oke, jadi kita akan I2C scanner dulu sekarang, belajar I2C scanner untuk narik data address dari modul perangkat I2C yang kita pakai. Oke, check it out, kita akan langsung praktek aja.
tambahan informasi guys, jadi karena aku mau pakai ESP8266 ya, kalian sesuaikan dengan microcontroller yang kalian pakai perangkatnya. Kalau kalian pakai Uno, kalian hubungkan SDA ini ada di A4, ini ada di A5. Oke, untuk ESP8266 SDA-nya itu ada di pin D, SDA, SCL. D berapa ya tadi? SDA itu D2 guys. D2 ini SCL-nya D1. Kalau kalian pakai SP82 8266. Nanti aku mau pakai ini aja, 8266. Kalian sesuaikan, oke? Yang mau pakai SP32. SDA-nya tadi ada di pin 21 dan 22. Oke, kalian koneksikannya yang baik, sesuaikan dengan perangkat yang kalian pakai. Oke, lanjut. Buat yang baru nonton dan belum subscribe, subscribe dulu, like, dan share sebanyak-banyaknya. Biar teman-teman yang mau belajar nih, bisa ketemu sama channel kita guys. Oke, yang bingung juga komen aja di kolom komentar. Oke, kita mulai wiring guys. Jadi pasang dulu kabel jumpernya. Cewek ke cewek ya guys, kita butuh female to female kabel jumper. Pasang dulu di sini, kita butuh 4 kabel, warnanya berbeda-beda biar nggak bingung ya guys. Terus mulai dari mana nih nyolokin ini enak ini, banyak pilihan. Kita colokin ground dulu deh kayaknya nih. Groundnya dicolok dulu. Kalau di sini aku pakai kabel warna coklat. Oke, colok dulu ke ground. Terus merah itu VCC ke 5 volt di SP8266 itu di pin VV 5 voltnya. Kalian sesuaikan sendiri. Jadi VCC ke 5 volt pokoknya ya. Terus pin SDA-nya itu D2D1. Oke. Pin D2D1 kalau pakai ESP8266. Sesuaikan, kalian pakai Uno, pakai A4A5, pakai SP32 2122. Oke, SDA ke SDA, SCL ke SCL. Kita coba program langsung. Apa nih? Itu si scanner ya. Kita mau cari itu si scanner. Udah ada kayaknya deh bawaannya dari Arduino IDE. Oh, ini itu sih, itu S bukan C ya. Nggak ada nih, nggak ada, ya udah. Cari aja guys. Udah ada kok di webnya Arduino IDE. Tulis saja itu si scanner Arduino. Yang ini, yang paling pertama nih dari playgroundnya. Kita yang mau baca-baca silahkan baca-baca aja. Ini coding gratis dari webnya Arduino, kita copy aja langsung. Bentar, di sini biasanya ada. Nah ini loh guys, get code. Nah ini lebih clear lah, kita ngopi dari sini ya kan. Di blok semuanya sampai ujung atas sampai ujung bawah, salin. Kita paste di sini. Oke, ini codingnya bla 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 bla, baud rate-nya 9600. Nanti kita bisa lihat di serial monitor. Save dulu.
kasih nama yang sesuai ya, itu si scanner Arduino. Kalau udah toolsnya disesuaikan, aku pakai 8266, aku pilih yang modem CU. Oke, yang Arduino Uno pilih Uno, yang SP32 pilih SP32. Oke, selanjutnya portnya jangan lupa hanya dua hal itu, board dan port. Kalau udah langsung upload aja. Nih serial monitornya jangan lupa 9600 baud rate. Teman-teman yang belum nonton materi serial monitor ya, tonton lu deh biar lebih paham tentang apa itu baud rate dan cara kerja komunikasi serial. Tunggu sejenak. Ditunggu dulu. Masih proses compiling. Teman-teman yang belum tahu proses compiling, itu proses mengkonversi bahasa tingkat tinggi yang kita bikin di Arduino IDE nih, bahasa C ini ya, itu dikonvert menjadi file hex atau file bin yang kita sebut saja bahasa mesin, kemudian diupload ke microcontroller kita guys. Ya, jadi hasil dari compiling itu adalah, ntar nih ada yang tanya-tanya guys. Kalian deh kita jawab dulu sambil nunggu ya kan. Oke, ada yang sudah sukses nih kelihatannya dengan belajarnya. Ini salah satu grup belajar Arduino bagus juga buat teman-teman pemula ya, saling belajar di sana. Ini kenapa lagi? Error compiling. Oke, ini biasa terjadi ketika ada antivirus nyala ataupun ada proses yang bermasalah. Tutup dulu aja. Kita buka baru. Nah, teman-teman pemula sebaiknya ikut grup Arduino atau grup microcontroller yang dipakai ya, biar saling belajar di situ, tukar-tukar sharing pengalaman. Oke, ini programnya sudah yang tadi ya, kita cocokkan lagi board portnya udah sesuai. Oke, kita upload aja. Kadang biasa gitu guys, biasanya lancar tiba-tiba nggak lancar gara-gara apa, kita misalnya habis instalasi board yang lain kah, atau ada yang nggak berjalan dengan baik lah, itu pokoknya tutup dulu, buka baru lagi. Nggak, kadang masih ada yang bermasalah, mungkin uninstall dulu si instalan boardnya, terus diinstal lagi, itu juga ada tuh permasalahan kayak gitu. Atau sekedar dicabut dulu kabelnya, dicolok lagi, itu juga ada, cuma masalah ringan. Ada juga masalah antivirusnya masih nyala ya, kadang dia ganggu proses pembuatan file ketika kita compiling, itu juga ada. Nanti yang kesulitan masalah itu komen aja, nanti kita bantu mencoba-coba bagaimana solusinya, karena ada beberapa solusi untuk mengatasi setiap masalah. Jadi ini program apa tadi guys, I2C scanner. Dia coding ini bertujuan untuk scanning address, mencari address dari perangkat I2C yang berkomunikasi dengan microcontroller kita. Dalam hal ini adalah si modul I2C LCD. Kita anggap nih belum tahu nih addressnya berapa gitu kan. Nah, ini butuh coding ini untuk ngecek addressnya berapa. Kalian ini juga untuk membuktikan
wiring kita udah benar. Jadi kalau wiringnya belum benar, itu juga address nggak akan muncul ya guys. Jadi pas untuk memastikan wiring benar juga ini pakai coding ini dulu nih, yang baru bermain dengan modul-modul itu sih. Buka serial monitor. Kenapa belum muncul? Karena di sini baud rate-nya 9600 dan di sini 115.200 ganti dulu dengan 9600 biar sesuai. Nah, ini dia nih. Jadi microcontroller kita sudah scanning dan menunjukkan ada hasil address 0x27. Itu artinya wiring kita udah benar. Antara modul itu si LCD dengan microcontroller kita juga udah bisa saling tukeran data. Ya kan? Ini microcontrollernya minta data, addressnya dibalas sama si modulnya. Oke, sekarang lanjut ke penggunaan dari modul LCD itu si ini. Ya, oh, aku belum punya nih kayaknya nih. Nah, mumpung belum punya, aku akan install baru. Kita cari dulu library yang cocok untuk LCD I2C kita. Udah banyak lah library itu yang mengembangkan ya guys. Teman-teman boleh coba-nyobain sih sebenarnya ya kan. Tapi kalau aku lebih suka dari web resmi Arduino-nya sih guys. Kita coba aja yang ini, baca-baca dikit. Ini similar. Nah ini kok ESP kita nggak ada nih di boardnya nih guys. Aku pakai 8266 ya. Bentar, coba cari yang lain guys. Ini juga ada. Ini juga ada dari GitHub. Kita baca-baca dikit. Ini kayaknya yang tadi itu ya. Oke. Tapi ini dari web resmi Arduino-nya. Atau pakai yang ini. Create liquid crystal name library. Oke, ini apa itu ya? Gak usah bingung sih sebenarnya, ya coba-coba aja. Oke, misalnya kita coba ini dulu deh nih, yang resmi dari Arduino IDE-nya ya guys. Oke, liquid crystal itu si 1.1.2 itu versinya. Proses instalasi kalau dari file zip caranya gini, sketch ya, pilih yang add zip library, cari file yang kita download tadi apa namanya, liquid crystal itu si 112 liquid crystal ya, ini dia, temu ya, pilih, langsung aja open. Sorry, bener. Dah library edit sudah ditambahkan, harus ditutup dulu guys. Ini setiap penambahan library kita nggak bisa langsung pakai, harus di restart dulu si Arduino IDE-nya. Itu salah satu cara untuk install library ya, dengan cara mendownload dulu file zip-nya, terus diinstal lewat Arduino IDE. Ada beberapa cara, itu salah satu caranya. Yang aku paling suka sih yang ini, karena bisa milih sendiri ya versinya. Terus di sini harusnya ketika sudah sukses kita install ada di bawah, paling bawah biasanya sih. Nah ini incompatible lagi, tapi coba aja yang pilih yang hello world. Oke, baca-baca dikit, dia pakai library wire liquid crystal itu sih. Nah ini dia, nah ada address, itu address kita harus benar, 0x27 ini kebetulan benar. Oke, teman-teman yang pakai apa tadi itu si scanner terus beda nih, disesuaikan guys. Ini untuk jenis kolom dan barisnya. Aku pakai LCD 20x4. Ada LCD ini inisialisasi, biarkan begitu. Ini tampil oke. Kasih aja dah, langsung kita upload.
Oke, biarin iklan dulu deh tuh. Ada Hello World, ada apa tuh? Ini yang bikin library-nya nih guys. Pastikan teman-teman melewati tahapan tadi, itu si scanner ya. Udah sukses itu si scanner, artinya wiring kita udah benar, sama kita tahu addressnya. Terus address masukin ke situ tuh. Ini kebetulan udah 0x27 jadi nggak kerubah nih. Yang teman-teman nemukan address tipe lain itu dirubah dulu tuh di bagian itu ya. Sama tipe kolom dan baris LCD yang teman-teman pakai. Oke. Hmm. 20 itu artinya 20 kolom dan 4 itu artinya 4 baris. Aku pakai LCD 20 kolom 4 baris. Yang pakai 16 kali 2 langsung rubah aja di situ. 16, address dulu, 16, 2. Ini kalau kita pakai library sih saranku nggak usah ada yang diotak-atik dulu. Kalau memang ini ya apa namanya sudah sesuai misalnya address dan sebagainya langsung aja dulu di upload kan, nggak usah terlalu banyak memodifikasi terlebih dahulu biar kita bisa memastikan dulu nih library-nya memang cocok guys, karena library tiap orang banyak yang bikin ya beda-beda ya, kadang nggak sesuai dengan perangkat kita, jadi coba-coba aja. Oke, sukses. Oke, sukses tapi belum muncul itu karena nih bagian ini belum kita atur nih. Ini pengaturan brightness untuk tulisannya guys. Ini teman-teman putar-putar aja sampai dia muncul. Ya, kalaupun misalnya belum tulisannya kotak-kotaknya muncul dia belum tulisannya kotak-kotak apa? Tulisannya belum muncul misalnya pokoknya muncul dulu item-item di bagian situ. Nanti diputar-putar deh pokoknya. Nah, ini agak sulit nih. Putar, putar, putar. Kanan nggak bisa, ke kiri pokoknya diputar-putar sampai muncul guys. Nah ini dia, nah kan cocok nih ya. Hello world, YW robot Arduino Arduino LCM bla bla bla. Ini tulisan cukup membuktikan library ini cocok guys. Oke, kita coba belajar sedikit-sedikit tentang kendali dari LCD guys. Oke, nah pertama kita enaknya dari mana nih? Kita mau ngedit gimana nih guys? Ini dulu deh, dari belajar dari set kursor. Jadi sebenarnya menampilkan LCD itu koordinat ya. Mau ditampilkan di koordinat berapa? Kolom, koma, barisnya berapa? Ini kolom, koma, baris ya rumusnya untuk set kursor. Jadi 0,0 itu artinya titik yang paling pojok kiri ya. 0,0 misalnya aku nampilkan angka ini. Kolom 0 baris nolnya ya paling atas, mulai dari kiri atas 0,0. Terus ini misalnya 0,1 nih, kolom 0 baris ke 1. Oke, barisnya ada 4 nih kalau di LCD gue nih. Baris 0, baris 1, baris 2, baris 3. Aku bikin sama semua aja untuk tampilannya, menampilkan angka 1, 2, 3 dan sebagainya sampai 20. Ini berarti kolom 0 baris ketiga untuk yang terakhir.
Sekaligus ini juga membuktikan bahwa nggak ada LCD yang rusak gitu bagiannya. Kita pakai setiap titiknya kita tampilkan semua itu adalah jadi angka gitu. Dari 0 sampai 20 sebanyak 4 baris biar semuanya tampil sesuatu. Oke, tampil deh ya. Angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0 sebanyak 4 baris sudah terbukti bisa menampilkan ya guys, dan nggak ada apa namanya titik koordinat yang rusak atau gimana. Oke, sekarang kita coba lagi hal yang lain guys. Misalnya aku copy, terus di sini aku mau nampilkan apa nih, membersihkan layar dulu ya. Ada fungsi namanya LCD clear, ini untuk menghapus semua layar yang ada di LCD ini terhapus pakai LCD clear. Terus misalnya kita kasih delay sebentar. Oke, 3 detik. Ini kok ada di sini. Nah, clearnya itu kosong aja gitu guys. Oke, delay 3 detik terus bersih layarnya. Setelah itu kita mau tampilkan ini di baris 0 dan baris 1 kita mau tampilkan misalnya belajar LCD itu sih biar penuh 20 kolom kita kasih, nah kasih gini deh, kasih pagar kalau ini bersama Alka Teknologi. Enggak kelebihan dari 20 deh. Udah hapus aja deh. Ya segini deh, kasih titik-titik biar 20. Ini nggak harus 20. Cuman aku pengen penuh gitu aja. Terus misalnya di void loop kita coba bikin ini apa namanya ya? Counter ya. Oh ya udah, nih baris ketiganya sekalian kita kasih tampilan sesuatu dulu. Misalnya, yuk gas. Nah, misalnya gini deh. Tinggal di baris keempat, aku mau nampilin angka nih guys, yang terus menerus bertambah. Jadi harus di void loop ya, kalau mau yang looping-looping dan terus menerus. Oke, seperti ini. Sebentar. Kita bikin variabel dulu namanya int nilai. Oke, nilai dengan variabel bilangan bulat int integer. Jadi nilai itu akan bertambah 1. Oke, kemudian ini kalau kita menampilkan nilai dalam sebuah variabel, langsung nama variabelnya di situ tanpa petik ya. Kasih delay sebentar, misalnya 1 detik, 1000 nulisnya 1000 milisecond. Dia di misalnya kolom ke tengah-tengah deh, kira-kira 10 9. Oke, pada baris 3 atau baris terakhir. Oke, upload. Ini nanti angkanya jadi variabel angka yang ada di dalam variabel nilai tampil di. Kita coba lagi uploading setelah menambahkan. Oke, sukses uploading. Belum. Semoga kita sukses menampilkan. Tadi udah 20 angka, terus dia bertahan 3 detik, kemudian di clear, dibersihkan dan menampilkan ini tampil 3 detik, terus clear, terus langsung tampilkan ini. Nah, terus dia masuk ke void loop, nilai akan bertambah setiap 1 detik. Oke, nilainya bertambah 1 detik, tampil di LCD, ada delay sebentar, looping lagi naik ke atas, tambah lagi 1, tampil di LCD, delay lagi 1 detik, naik lagi, looping seterusnya seperti itu. Kalau teman-teman lihat bertambah terus kan setiap detik nih. Oke, kita coba bermain sekarang guys.
Coba misalnya nih nilainya sama dengan 15 kita kasih di awal ya kan. Terus ini misalnya kita kurang. Oke, kita upload dulu. Upload dulu guys. Sekarang nilainya awalnya 15, tapi terus seiring waktu dia berkurang 1, setiap 1 detik kurang lagi 1, dan seterusnya. Sedikit lagi. Iya. Nah, itu dia masalah yang biasanya pemula hadapi adalah ada sisa angka 0 di belakang. Ya kan? Itu masalah sisa karakter yang ada di LCD guys. Jadi harus kita hapus sendiri. Misalnya tadi ada angka 10 ya kan, karena turun ke 9 jadi ada 0 di belakangnya yang itu tersisa di LCD. Nah, caranya ditambahkan aja spasi. Jadi setelah nilai kasih spasi agar kalau masih ada sisa karakter di LCD terhapus dengan spasi. Oke, ini juga salah satu trik untuk menghapus area yang kita inginkan. Kalau ini pengennya menambahkan spasi di sebelah variabel nilai nantinya untuk menghapus 0 yang di belakang ya guys ya, pakai spasi seperti ini. LCD print tepat di bawahnya si nilai. Kalau nggak ada ln itu artinya kan spasi akan ada di sebelahnya nilai dari variabel nilai. Oke, sudah sukses. Oke, sukses. Nah, sekarang 10 ke 9-nya sudah nggak ada 0 lagi karena setiap angka itu dia di sebelah kanannya udah dikasih spasi 0. Nah, 0 dikurang 1, min 1, dan seterusnya. Kita mau bikin filter misalnya guys. Oke, misalnya tiap apa namanya, pembatasan lah ya. Kalau dia kurang dari 0 jangan berkurang sampai min misalnya nih mau bikin gitu. Jadi if variabel nilainya kurang dari 0 ya kan, kurang dari 0 itu kan artinya minus tuh, dia dikasih nilai 0. Jadi nilai sama dengan 0. Tunggu uploadingnya selesai dulu. Jadi ini harusnya tidak ada minus lagi karena sudah kita filter nih. Kalau kurang dari 0 dia kita tetap jadikan 0 gitu ya guys. Tunggu dulu sampai selesai uploadingnya. Oke, uploading selesai. Dia reset kembali dari awal, tampil dulu angkanya. 3 detik selanjutnya dia ini turun setiap 1 detik cukup berkurang 1. Angka 0 di belakang sudah kita selesaikan tadi. Sekarang ini pengennya nggak boleh minus. Nah, dia terus bertahan di 0. Ini sebenarnya dikurangi 1 terus, tapi dia tetap angka 0. Gitu ya guys, untuk permainan kita dengan LCD. Oke, prakteknya mantap ya guys. Jadi sudah bisa nampilkan kebalik ya di situ. Dan mereka kayak gini ya, kita belajar itu si LCD. Mungkin selanjutnya nanti kita akan coba perangkat itu si lainnya, terus kita kombinasi. Jadi menggunakan beberapa perangkat itu si pada satu microcontroller. Gitu ya. Jangan lupa yang lainnya yang belum subscribe, subscribe dulu, like, dan share sebanyak-banyaknya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.